Alhamdulillah para jemaah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Orang yang mempunyai rasa iman, orang yang mempunyai rasa cinta kepada Allah, pasti akan merasakan kesedihan ketika ingin meninggalkan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena setiap siapapun yang datang ke tanah suci, ke Ka'bah itu pasti akan merasakan ketenangan. Masalah semua terlupakan ketika kita berada di Ka'bah Al-Mukarramah. Kenapa? Karena di Ka'bah itu setiap waktu turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga setiap doa yang kita panjatkan di Ka'bah, insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena setiap doa yang kita panjatkan akan diamini oleh berapa malaikat? Berapa? 70.000 malaikat. Bukan 1.000-2.000, tapi 70.000 malaikat yang mendoakan kita semua ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah semua yang kita panjatkan di Ka'bah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita nanti bisa rasakan ketika kita sudah kembali ke tanah air, yaitu ke Indonesia. Dan insya Allah semua jemaah selama berada di tanah suci yang bisa menjaga lisannya dari perkataan yang tidak baik, yang bisa menjaga hatinya dari unek-unek yang tidak baik, yang bisa menjaga pikirannya dari pemikiran yang tidak baik, insya Allah umrohnya akan menjadi umroh yang mabrurah. Umrohnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan menjadi penebus dosa-dosa dan akan menjadi tabungan ketika sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Nabi Muhammad pernah mengatakan dalam hadisnya, kata Rasul, man hajja awi tamara falam yarfus walam yajhal raja'a ila yaumihi kawadat ila baitihi kayaumi waladatuhu ummuhu. Kata Rasul, barang siapa yang melaksanakan haji, barang siapa yang melaksanakan umroh, selama dia berada di tanah suci melaksanakan panggilan Allah, tidak pernah mengeluarkan perkataan yang tidak baik, tidak pernah punya unek-unek dalam hati yang tidak baik, tidak pernah punya pemikiran yang tidak baik, maka ketika kita bisa menghindari semua itu, kita akan pulang ke tanah air tercinta, ke Indonesia, dalam keadaan tidak membawa dosa apa-apa. Artinya apa? Semua dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, siap. Para jemaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, biasanya setiap orang yang melaksanakan ibadah haji, setiap orang yang melaksanakan ibadah umroh akan dikunjungi oleh orang-orang yang ada di sekitaran rumah kita, tetangga kita, keluarga kita, kerabat kita, semuanya akan berkunjung ke kita dan mereka semua akan meminta doa kepada kita semua. Udah hafal doanya? Nah, nanti kalau Bapak Ibu belum hafal, nanti saya kirim di grup. Apa aja yang kita baca, doa apa aja yang kita baca ketika kita dikunjungi oleh tetangga kita, keluarga kita. Karena pasti mereka itu minta doa kepada kita. Dan selama kita belum sampai 40 hari, ini keterangannya saya belum pernah menemukan, tapi banyak ungkapan ini. Selama kita belum sampai 40 hari, malaikat masih berada bersama kita. Jadi doa-doa kita masih diijabah, insya Allah. Untuk penjelasannya, kitabnya saya kurang tahu, cuman perkataan ini sudah masyhur ya. Alhamdulillah para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita sudah berkunjung ke Masjid Nabawi, juga rumah baginda Nabi Muhammad SAW, dan kita juga berkunjung ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ke Ka'bah Al-Mukarramah. Setiap umat muslim, semuanya umat muslim pasti punya impian untuk pergi ke rumah Rasul, pasti punya impian untuk pergi ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah jamaah olayan semuanya sudah dipanggil oleh Allah untuk menjadi tamunya, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah saya sering sampaikan, karena pergi ke tanah suci ini
Harta bukan ukuran, Bapak Ibu. Harta itu bukan ukuran untuk pergi ke tanah suci. Kalau kita melihat tetangga kita, mungkin sebagian keluarga kita, banyak yang punya mobil, rumahnya banyak, bisnisnya banyak, akan tetapi mereka tidak pernah pergi ke tanah suci. Kenapa? Karena belum dipanggil oleh Allah. Hanya harta itu bukan ukuran untuk pergi ke tanah suci. Yang menjadi ukuran itu adalah panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau berbicara tentang tanah suci, di Ka'bah itu disebutkan dalam kitab Fadailu Makkah yang dikarang oleh Syekh Hasan Al-Basri. Tahu rukun Yamani? Bapak Ibu tahu rukun Yamani? Hajar Aswad. Kita membaca takbir, melambaikan tangan itu ketika kita lurus dengan Hajar Aswad, ketika kita lurus dengan rukun Yamani. Antara rukun Yamani dan Hajar Aswad itu ada sekitar 70 nabi yang dimakamkan di sana. Dan di sekitaran Ka'bah itu ada sekitar 300 nabi yang dimakamkan. Di bawah pancuran air itu ada Nabi Ismail bersama ibunya Siti siapa? Siapa ibunya Nabi Ismail? Siti Hajar. Oh, udah nggak semangat. Yuk berselawat dulu yuk, berselawat sebelum kita sampai ke tempat tujuan. Semoga perjalanan kita selalu diberikan kelancaran, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Ya rabbal alamin. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihil rawaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihil ghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin
بعدد كل معلوم لك. Alhamdulillah, para jemaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita sudah bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kita berharap kepada Allah semoga barokah dari solawat perjalanan kita selalu diberikan kelancaran, keselamatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum kita sampai di bandara, kita akan pergi ke Museum Al-Amudi. Ke Museum Al-Amudi ini bagian dari fasilitas travel, karena tidak semua travel pergi ke Museum Al-Amudi. Di sana itu nanti beli tiket, semua jemaah harus beli tiket, tapi yang bayar travel. Yang bayar travel. Nanti kita akan menyaksikan di sana pedang Sayyidina Ali seperti apa, terus kota Makkah pada zaman itu seperti apa, nanti kita akan menyaksikan di sana. Terus Hajar Aswad, pintu Ka'bah, nah, kita nanti akan menyaksikan di Museum Al-Amudi. Nah, sebentar lagi kita sampai di Museum Al-Amudi.